Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tentunya kita berharap bahwa kita semuanya, dan saya berharap bahwa kita terus dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat. Jangan mau hilang pengharapan. Itu yang terus saya dengung-dengungkan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, memang iman kita harus teguh dan jangan pernah hilang pengharapan. Makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, teguh dalam iman, berpegang kepada Kristus. Itu yang mau dinyatakan dan mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena pada saat itu mereka terus diombang-ambingkan, digoncang imannya. Saya mau katakan kepada kita juga dalam hidup iman kita pada saat ini terus digoncang. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak cara-cara iblis menghancurkan iman orang percaya. Makanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Kalau kita mulai goyah, mari baca lagi firman Tuhan. Apalagi dalam ayat 6 sebelum firman Tuhan ini dikatakan tadi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu. Makanya diteguhkan kita. Engkau sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, penegasannya Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan. Jangan ragu-ragu. Itu yang sedang dihancurkan oleh banyak orang-orang atau yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita, bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu. Dan itu upaya yang paling sering dilakukan, yaitu Yesus bukan Tuhan. Masa Dia dilahirkan, Dia mati. Saudara-saudara, kita tahu, kita akui dalam iman kita, Allah yang firman itu menjadi manusia. Dia dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil apa? Hubungan seksual, tidak. Tapi dari Roh Kudus. Pertanyaannya, bisakah Allah menjadi manusia? Kenapa tidak bisa? Allah bisa menjadi apa saja. Sekarang pertanyaannya lagi kemudian muncul, untuk apakah? Karena manusia yang pertama itu sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya itu logika kita mengimani. Jadi kalau mereka tidak mengimani hal seperti itu, makanya biarkan mereka seperti itu. Tapi iman kita mengatakan Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia yang menjadi keturunan Adam itu tetap jatuh ke dalam dosa. Manusia lahir sudah berlumuran dosa. Itu. Jadi manusia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang kudus, yang baik, sekalipun dari kecil ya dia diajarin atau dibimbing dan sebagainya macam pun, kalau dia tidak diterima atau disampaikan kepada Kristus. Karena Kristus yang menebus. Persoalannya, dosa itu sudah melekat kepada manusia dan hanya Kristus yang bisa menebus. Itu persoalannya. Jadi sekalipun kita ajari dia dengan apapun, kalau bukan disampaikan kepada Kristus, dia tidak dilepaskan dari dosanya. Itu. Makanya dikatakan dengan firman Tuhan ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Saudara-saudara, akar dan dibangun di dalam Dia. Dibangun artinya pondasi. Berakar, saudara-saudara, akar itu adalah sumber ketahanan daripada sebuah pohon atau tanam-tanaman.
Akar itu mengambil makanan dari bawah. Jadi makanya kalau kita berakar dari Kristus, mengambil sumber makanan iman kita dari Kristus, maka kita akan teguh. Dan juga kalau kita dibangun di atas Dia, pondasi kita adalah Kristus, maka kita akan selamat dan tidak akan pernah digoyahkan. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada apa? Kepada Rasul Petrus ketika Yesus bertanya, apa kata orang tentang aku? Dan apa katamu? Maka Simon Petrus berkata, menjawab Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa pengenalan Rasul Petrus ketika itu. Makanya Yesus sangat bersuka cita sekali. Dia katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Allah, Bapakku yang di sorga. Baru dia katakan, Yesus katakan lagi, ini yang paling juga meneguhkan iman orang percaya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Artinya batu karang, iman dasar dari iman yang berdasar dari apa? Kristus Yesus adalah Mesias. Aku akan dirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Jadi orang-orang yang berdiri di atas fondasi bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan kuat dan tidak akan bisa dirobohkan. Makanya gereja, ya kalau memang harus gereja dibakar, tapi iman percaya orang percaya itu tidak akan hilang. Ya kan? Makanya tetap teguh. Iman percaya kita bukan berada di gereja. Kita boleh beribadah di bawah pohon. Kita boleh beribadah bahkan di atas kuburan. Kalau tidak ada orang yang menerima di Indonesia ini, tidak ada yang menerima bahwa kita harus beribadah satu tempat, maka kita bisa beribadah dimanapun. Itu hebatnya. Kalau orang percaya kepada Kristus dan betul-betul menjadikan Yesus Kristus menjadi dasar, dia tidak akan bisa dihalang-halangi oleh apapun. Makanya terlalu bodohlah orang, apalagi kalau di Indonesia ini, kalau kita kehabisan akal, ketika gereja kita tidak bisa dibangun, tidak diberikan izin, iman percaya orang Kristen jangan pernah putus. Karena apa? Iman kita bukan terletak di gereja. Iman kita terletak di hati kita. Ketika kita percaya memahami bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang tunggal. Gereja itu hanya tempat saja. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan takut. Kita boleh di tenda-tenda. Gak perlu harus di gereja. Makanya orang percaya itu harus apa? Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, pikullah salibnya. Itu sangkallah dirinya. Dan pikullah salibnya. Baru ikutlah aku. Jadi makanya menjadi orang Kristen, saudara-saudara, kita juga harus teguh. Jangan hanya mau enak saja. Kita harus terus berpegang kepada Tuhan. Ya, makanya orang-orang yang iman Kristennya mapan, dalam arti hanya mau kenyamanan saja, itu yang paling berbahaya. Dan itu yang mudah hancur, saudara-saudara. Tapi kita hendaklah dibangun di atas dasar yang teguh. Jangan lagi mau diragu-ragukan atau apalagi diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang lain yang seakan-akan hebat, seakan-akan ini. Itu sudah dikatakan sebenarnya di ayat yang ke-16 sampai ayat yang seterusnya. Ya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi jangan lagi soal-soal itu lagi. Terlalu rendah iman percaya kita. Soal sunat lah, gak penting sunat buat kita. Makanan juga tidak ada yang bisa mengharamkan kita. Ingat itu. Masa sih gara-gara makanan kita berdosa? Gila gak itu? Itu pemahaman dari mana? Najis kita, haram kita tidak boleh bertemu dengan Tuhan. Saya pikir itu perlu dikaji ulang lagi. Makanya itulah Kristus. Itu yang dikatakan tadi sebenarnya dari ayat yang berikutnya, sebenarnya dari firman Tuhan itu. Ya, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dari pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala
dari mana seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu, dan urat-urat. Jadi makanya kita harus berpegang teguh kepada Kristus saja. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Jangan lagi ragu-ragu dan bimbang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Biarlah iman kami teguh kepada Kristus saja. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari berpegang teguh kepada Kristus. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.